antusias gitu. Tapi kalau udah sampai 6 bulan ini mungkin ada titik jenuh dari kita, sehingga kita perlu berbagi cara bagaimana mengatasi agar anak-anak kita lebih kita lebih aware sama mereka, kita bisa lebih memahami masalah apa nih gitu ya, dengan sesi parenting di IKRO saya rasa bisa menambah wawasan kita, bisa membuka hati kita untuk lebih memahami situasi dan kondisi saat ini. Oke, lanjut Mbak Rahma, kita lihat di slide selanjutnya. Bagaimana sih caranya tadi kita mengatasi kegelisahan kita, kecemasan kita, kemudian tekanannya kita gitu ya. Buat buat para bunda yang sering mendampingi anaknya mungkin tidak terlalu bermasalah secara signifikan, tapi tetap aja ada titik jenuh. Buat bunda yang bekerja, ini akan jadi masalah sekali gitu, di mana biasanya mereka tidak berinteraksi secara langsung pada anak-anak. Ya. Kalau kita tidak menyiapkan secara mental kita dengan baik untuk mengatasi hal ini, saya yakin ibunya bundanya akan mengalami stres yang luar biasa. Begitu juga dengan ayah yang dilibatkan. Nah, jadi bagaimana nih kita mengatasi ini? Kalau anaknya satu mungkin masih enak ya. Ini bagaimana dengan anak yang 3? Ya, saya ngelihat mengalami ini si kakak Sahira SMP, Zahra kelas 1, kemudian ada Caca TK. Ya. Itu bagaimana berbagi gitu ya sama mereka biar tetap bisa melakukan kegiatannya. Ya, yang pertama, waktu berkualitas dengan masing-masing anak. Jadi harus dibagi. Kita harus adil, jangan sampai perhatiannya hanya kepada balita saja atau kepada anak yang bungsu saja gitu ya, mengabaikan kakak-kakaknya. Jadi masing-masing anak harusnya memiliki waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang istimewa. Jadi kita harus menetapkan jadwal, menetapkan komitmen dengan pasangan kita, dengan suami kita, ya, untuk mendampingi kegiatan anak-anak kita. Waktu berkualitas dengan masing-masing anak. Jadi setiap anak kita harus memiliki waktu bersama. Hanya satu anak satu waktu itu. Misalnya kita menetapkan 20 menit untuk anak pertama. Maka kita harus melakukan hal yang sama untuk anak kedua dan anak ketiga. Jadi ada waktu-waktu khusus me time kita dengan salah satu anak kita tanpa diganggu oleh adik atau kakaknya. Tetapkan jadwal untuk kegiatan setiap anak. Jadi tetapkan durasi waktunya. Kalau kita 20 menit terlalu lama, bisa mungkin hanya 10 menit. Ya. Tapi kita lakukan itu komunikasi yang berkualitas dengan masing-masing anak tadi. Kemudian di sela-sela itu kita bisa meminta sama mereka memilih jenis kegiatan apa yang akan kita lakukan bersama. Ya, apa yang akan dilakukan bersama dengan yang melibatkan seluruh keluarga, mana yang bisa dilakukan individu. Kemudian minta anak memilih, berarti membangun rasa percaya diri. Jadi ketika kita meminta mereka memilih, dari sisi psikologi itu juga membangun rasa kepercayaan dirinya, karena kita mempercayakan kepada anak kita untuk memilih sendiri tanpa mengatur. Jadi kita kasih kepercayaan, dan ini sangat baik dilakukan untuk anak-anak remaja. Ya, anak-anak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD ini lebih bagus ya, karena mereka udah mulai dibangun rasa percaya dirinya. Begitu juga anak-anak balita, hanya mereka perlu pengarahan dan pengawasan yang lebih dibandingkan dengan kakak-kakaknya tadi. Kemudian jika anak memilih kegiatan yang harus dilakukan di tempat ramai, ini kesempatan kita berdiskusi dengannya mengenai situasi yang sedang terjadi saat ini. Ya. Jadi bagaimana kita memahamkan kepada anak-anak kita agar mereka tetap
tahan di rumah gitu ya, tetap lebih memilih sebaiknya di rumah. Karena saat ini hal terbaik yang dilakukan itu adalah berdiam di rumah, melakukan kegiatan di rumah. Tidak keluar jika tidak diperlukan. Ini ada beberapa kegiatan yang saya contohkan ya. Yang pertama untuk anak balita, kegiatan yang bisa dilakukan itu salah satunya meniru atau ekspresi wajah atau suara. Jadi mengajarkan ekspresi ini melatih emosi mereka, mengenali sejauh mana tingkat kecerdasan emosi dari menirukan ekspresi wajah dan suara. Suara marah, suara senang, suara gembira, ekspresi wajah senang, marah ataupun gembira itu kan berbeda. Gitu ya. Jangan sampai kita datar-datar aja di depan anak kita. Apalagi balita yang baru mengenal ekspresi emosi, yang baru mengenal emosi. Kemudian bisa menyanyikan, ya bisa membuat irama lagu, mengetuk benda di sekitar kita, atau apalah yang bisa kita jadikan untuk bermain musik dengan anak-anak. Menumpuk balok atau cangkir mainan juga bisa dilakukan. Mendongeng dan membacakan buku atau melihat gambar. Nah, jadi lakukan ini secara kontinu kepada anak-anak kita sehingga mereka ada hal yang bertambah dalam ininya ya. Jika kita kesulitan, mintalah sekolah yang menaungi anak kita melihat ini loh kurikulumnya gitu ya. Coba diminta sama sekolahnya udah sampai mana, apa tugasnya, apa ininya. Konsultasi langsung kepada para guru yang bersangkutan. Ini buat anak balita yang sudah disekolahkan. Kemudian anak TK atau sekolah dasar, kita bisa melakukan baca buku, melihat gambar, jalan kaki di alam terbuka atau di sekitar rumah. Ya pagi-pagi diajakin setelah sholat subuh, mungkin setelah sesi tilawah bersama, ya bisa diajak untuk keluar menikmati udara yang ada di sekitar, mumpung masih pagi ya, jalan kaki sambil menari atau bernyanyi, melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah. Ya, ada sebagian dari kita mungkin enggan melibatkan anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi sebaiknya ini sudah dilakukan ketika usia dini. Kenapa? Ketika mereka dilibatkan, ada perasaan bangga dari mereka karena dipercaya orang tuanya. Saya biasa melibatkan anak-anak itu, daripada mereka main-mainan terus gitu, kadang-kadang kita kasih pisau betulan, ikut motong-motong di dapur. Memang pekerjaannya kita jadi lebih lama, tapi itu mengasah keterampilan mereka. Jangan sampai nanti ketika remaja kita membutuhkan mereka membantu kita, mereka tidak terbiasa. Akhirnya kita sendiri yang repot, kita sendiri yang kesusahan. Jadi libatkan mereka dalam membersihkan rumah, ya kasih tanggung jawab untuk buang sampah, untuk mungkin menyapu halaman, bersih-bersih jendela gitu ya. Ketika ini dilakukan secara bersama akan jadi permainan yang seru, dan ini akan jadi momen-momen yang ditunggu sama anak-anak. Di sela-sela mengerjakan tugas sekolah, kan ada kejenuhan tadi, ada capek gitu ya. Nah, kita juga enggan gitu. Dengan melibatkan mereka dalam kegiatan sekolah, kegiatan rumah, memasak atau membersihkan rumah, selain mengurangi beban pekerjaan kita, ini juga akan menambah wawasan anak-anak kita, ya. Akan menambah keseruan buat mereka. Kemudian ketika kita selesai mungkin melakukan pekerjaan tadi, kita juga harus mendampingi mereka dalam mengerjakan tugas. Kita bisa berbagi dengan suami. Yang WFH, kita atur jadwal mungkin. Siapa jam segini sampai jam segini untuk mendampingi anaknya. Ya, kemudian jam segini, ayah jam berapa sampai jam berapa. Bunda jam berapa sampai jam berapa. Ya. Karena ada sebagian kita yang masih
di rumah pun bekerja gitu ya. Itu yang membuat kita jadi tambah stres ya. Kita harus bekerja, anak-anak harus diawasin, kemudian apa namanya, tugas banyak gitu ya, kerjaan rumah nggak selesai-selesai. Itu luar biasa kalau kita menyikapinya dengan perasaan terbebani, akan menjadi beban buat kita. Dan nanti buat mengalihkan itu, di akhir sesi kita akan berbagi tips lagi ya. Nah, ini buat yang remaja. Kalau tadi sampai anak SD, sekarang remaja. Anak remaja itu susah gampang ya, susah gampang, karena mereka menganggap dirinya sudah dewasa, tetapi belum sadar akan tanggung jawabnya. Ya, dia cuma menganggap aja dirinya dewasa, sudah mengerti gitu ya. Tapi belajar tetap harus diingatkan, sholat tetap harus diteriakin gitu ya. Nah, biasanya anak-anak remaja itu senang kalau kita ajak ngobrol seperti sahabat, seperti teman gitu ya, bukan lagi seperti dengan adiknya tadi gitu ya. Kita bisa mungkin membahas apa sih yang mereka lagi sukain, apa sih yang mereka lagi gandrungi. Nah, ketika kita misalnya mendapati mereka sukanya hal yang tidak kita inginkan, kita jangan langsung kaget kemudian langsung nasihatin ini. Kita dengarkan dulu alasannya. Ya. Dengan era di masa pandemi saat ini, saya rasa lebih banyak kita kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita buat kepada anak-anak. Ya, lebih mendekatkan kita. Oh ya, anak kita ternyata sukanya ini, anak kita sukanya begini. Mereka tidak suka hal yang kita suka karena kita tidak pernah mengenalkan. Ya, jadi kita bisa mungkin ajak mereka berolahraga, ajak mereka mungkin ya berdiskusi gitu ya tentang apa yang mereka sukai. Kemudian bisa juga diajak jalan kaki dalam terbuka atau sepedahan yang lagi rame ya. Olahraga diiringi dengan musik kesukaan. Ini juga bisa kita lakukan. Ya. Kemudian di sela-sela kejenuhan bisa kita setelah bersama anak, setiap anak tadi berbeda, kemudian ada dikasih tahu bahwa kakak bertanggung jawab sama adik, adik harus menghormati kakak. Ya, saat itu kita tidak boleh di rumah tuh TV tidak boleh nyala 24 jam. Kita harus mematikan TV, menjauhkan ponsel. Nah, ketika kita meminta anak kita tidak menonton TV dan menjauhkan ponsel, kita juga harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita hanya meminta anak kita tidak melihat, tetapi kita masih melakukan. Kita masih sibuk, mungkin yang jualan online masih sibuk sama pesanan-pesanan ya. Jadi tolong disepakati di jam berapa tidak memegang handphone sama sekali. Nah, simak dan tataplah mereka. Jadi lihat baik-baik anak-anak satu-satu, karena nanti kalau kita sudah melihat mereka, kayaknya semuanya beban jadi hilang gitu ya. Berikan perhatian penuh. Nanti kita lihat, kita coba, kita lakukan bersama. Kemudian masih tetap kita merasa bosan ya, masih tetap kita merasa, aduh, kok kayaknya ini beban banget buat saya, ini 6 bulan nggak selesai-selesai pandemiknya. Ya udah kita jalan-jalan kemana gitu keluar. Hati-hati ayah bunda ketika kita memutuskan untuk keluar dari rumah, pikirkan bahwa saat ini banyak timbul klaster baru. Apakah aman buat anak-anak kita? Ya, jangan sampai terpancing kita untuk melakukan hal yang selama ini kita jaga ya, kita konsisten, disiplin di rumah gitu ya. Karena kita hanya alasan bosan, bukan karena memang kebutuhan kita keluar, dan itu membahayakan kesehatan keluarga kita. Jadi kita harus tetap positif. Saya rasa lama-lama kalau kita menikmati, lebih suka di rumah ketimbang harus keluar. Jadi tetap positif, menjaga suasana hati yang tidak mudah saat harus menghadapi anak dengan berbagai macam tingkah lakunya. Nah, jadi tetap positif thinking.
Kalau kita udah kesel sama anak kita, balikin lagi, Bu. Ya, Bunda, balikin lagi, ganti deh. Kalau lagi keselnya pakai daster, ganti dasternya. Kalau bisa mandi, wudhu, ya tarik napas dalam-dalam kalau mau marah sama anak. Ya, tarik napas, kemudian hembuskan pelan-pelan, lihat lagi. Masa sih kita masih kesel gitu? Insya Allah sih. Kalau kita mau marah, usahakan ditahan, jangan sampai kita membentak mereka, kemudian kita menyesal. Ya, jangan sampai kita tuh udah kelewatan ngomong gitu, akhirnya kita nyesel sendiri gitu. Jadi usahakan ketika kita marah, kita tahan dulu, tarik nafas atau jalan dulu. Jangan langsung bereaksi. Ya, jangan langsung bereaksi, menumpahkan kekesalan kita, kemarahan kita kepada anak tadi. Karena khawatirnya setelah itu penyesalannya dalam gitu ya, jauh. Ya. Jadi tetap tarik nafas pelan-pelan, boleh tunjukkan ekspresi tidak suka. Asal jangan membentak secara berlebihan. Tunjukkan sama mereka. Kasih tahu kita tidak suka. Dan nanti ketika suasana sudah memungkinkan, ini loh yang saya tidak suka gitu, tunjukin mana yang Bunda tidak suka, mana yang Ayah tidak suka. Kemudian fokus pada perilaku yang kita inginkan. Kita ngomong ya, ini loh yang Bunda mau dari kamu harusnya seperti ini nak, tapi pelan-pelan ngasih taunya. Ketika jangan pakai emosi, tapi pakai perasaan sayang sama mereka biar nyambung. Pakai hati, karena hati ketemu hati insya Allah akan menerima. Ya. Gunakan kalimat positif saat meminta anak melakukan sesuatu. Jangan itu bajunya simpan di ini, tapi tolong simpan bajumu ya. Bukan ini bikin berantakan terus, Bunda nggak selesai-selesai ngerjain ini. Itu akan membuat mereka, oh ya, berantakan. Berarti berantakannya yang nanti ditangkap sama mereka. Jadi bisa, tolong simpan baju di tempat biasa. Nada suara itu juga penting ketika kita berbicara sama anak-anak. Membentak anak hanya akan menambah rasa stres dan marah. Udah nggak bisa keluar rumah, aktivitas terbatas, ayah bunda setiap hari marah. Ini akan menambah beban buat mereka. Ya, ini akan menambah beban buat anak-anak kita di rumah. Boro-boro mereka nanti senang di rumah. Saya kasus anak remaja, ya, murid saya itu pamitan katanya mau ngumpulin tugas. Padahal kan saat ini tidak ada tugas yang dikumpulkan langsung ke sekolah. Ya, mereka kumpul, ternyata dicari-cari-cari, nggak ada di sekolah. Ayah bunda tahu adanya mereka di mana. Adanya di puncak. Konvoy sama teman-temannya, jalan pergi jauh tanpa pamit. Nah, kita dihubungin buat ngambil anak-anak tadi. Tanyain satu-satu, karena katanya di rumah ayah bundanya marah terus. Jadi mereka nggak nyaman ada di luar, ada di dalam rumah. Nah ini kan kasihan. Ya. Jadi kasihan sama mereka. Jadi sekali lagi, membentak anak hanya akan menambah stres dan marah, baik pada diri orang tua maupun anak sendiri. Cobalah menarik perhatian anak dengan memanggil namanya secara lembut dan tenang. Ya, pelan-pelan, panggil. Deva, Putih Misa, atau Caca, pelan-pelan panggilnya. Sini, Bunda kasih tahu, ih adik cakep banget udah mandi, mau kemana? Mau ngerjain apa kita hari ini? Yuk kita bikin kue yuk, sama-sama ajak kakak. Nah, jadi intonasi suara sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak juga. Kemudian puji anak atas perilaku baiknya. Jangan segan-segan kita memuji anak kita. Pujilah anak termasuk si remaja jika mereka menunjukkan perilaku yang baik. Anak mungkin tidak menunjukkan ia senang, tetapi lain kali dia akan mengulangi perilaku baik tadi. Pujian juga menunjukkan bahwa ia merasa diperhatikan dan peduli pada tingkah laku mereka. Seringkali kita bereaksi secara spontan, kita sebagai orang tua ya, bereaksi secara spontan ketika anak kita melakukan kesalahan. Ya, bukan ketika mereka melakukan kebaikan.
Ketika mereka melakukan kesalahan, kita langsung bereaksi marah gitu ya, langsung nggak inilah, nggak bersahabat sama mereka. Nah, jadi tunjukkan bahwa ketika mereka melakukan kebaikan juga kita bereaksi secara positif. Kita bereaksi secara positif. Karena kalau kita tidak bereaksi secara positif, anak-anak tidak akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebaikan. Dia akan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sikap konsep diri anak kita di Indonesia masih lebih banyak konsep diri yang negatif. Hal ini dipicu salah satunya adalah karena perilaku orang tua yang hanya menunjukkan reaksi spontannya pada hal-hal yang sifatnya negatif dibandingkan dengan hal yang positif. Nah, ini berbahaya sekali buat anak. Kemudian tetap realistis. Apakah permintaan kita realistis untuk dilaksanakan anak? Jadi di masa ini jangan terlalu banyak juga permintaan orang tua, karena tugas mereka juga dari sekolah udah banyak. Ya. Jadi cari yang realistis, yang anak-anak usia muda biasanya sulit untuk tetap tenang di dalam rumah sepanjang hari penuh. Namun mereka bisa tenang selama 15 menit, sementara orang tua bisa menerima telepon. Bantu si remaja tetap dekat dengan teman-temannya. Ya mungkin melalui sosial media atau apa ya. Atau bisa juga kita mungkin mengundang teman-temannya main di rumah dengan tetap memperhatikan protokol COVID biar lebih aman. Kemudian anak remaja memiliki kebutuhan lebih besar untuk berkomunikasi dengan teman. Bantu anak untuk tetap terus terjaga hubungannya tadi. Buat jadwal menghentikan rutinitas kerja, rumah dan sekolah. Jadi ada masa di mana itu orang tua, anak, seluruh keluarga berkumpul tidak untuk melakukan pekerjaan, tapi untuk mengakrabkan diri. Untuk saling berbagi, mengatasi kejenuhan. Dalam sehari, kalau kita nggak bisa sehari, buat ini 2 hari sekali, bagi sama mereka. Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menentukan hal. Ya, buat rutinitas, tapi fleksibel. Ya, cantumkan waktu-waktu untuk kegiatan terarah dan kegiatan santai. Jadwal membantu anak merasa lebih aman dan tenang. Target kita juga bisa tercapai. Kapan jadwal belajar? Jika dilibatkan, anak lebih mungkin untuk mengikuti jadwal dengan baik. Ya, jadi ketika kita menentukan jadwal, libatkan anak-anak. Jangan hanya kita sepihak membuat jadwal karena kepentingan orang tua, biar tidak diganggu pekerjaannya atau keasikannya beristirahat. Tapi kita harus melibatkan mereka. Masukkan jadwal olahraga setiap harinya, karena olahraga membantu meredakan stres dan menyalurkan energi anak, terutama anak-anak remaja yang energinya masih luar biasa. Mereka butuh penyaluran. Ketika energinya tidak disalurkan, kasihan, nanti banyak hal-hal yang tidak kita ingin. Ya, ajarkan anak tentang jarak aman dan cara mempertahankannya. Boleh dibawa keluar rumah ya, di daerah-daerah yang masih aman. Tapi buat yang memang daerahnya tidak aman, zona merah, ini tidak diperkenankan mereka diajak keluar. Buat surat atau gambar untuk dilihat orang lain. Ajak mereka untuk ikut berkampanye tentang COVID ini. Tempelkan di rumah atau di tempat yang mudah dilihat. Yakinkan anak, sampaikan cara yang akan dilakukan agar mereka tetap aman. Dengarkan juga saran dan masukan dari mereka. Nah, jangan maunya kita aja, tapi dengarkan mereka. Ajarkan mereka cuci tangan. Jadikan cuci tangan, bersih-bersih, ini menjadi sebuah kebiasaan baru. Ya, sebuah kebiasaan yang menyiapkan mereka untuk nanti bisa berinteraksi lagi dengan teman-temannya yang lain ketika mungkin wabah ini sedikit mereda. Buat lagu cuci tangan, buat anak-anak TK, balita ini suka ya, kalau ini dijadikan
hal yang seru, pakai musik gitu ya, pakai nyanyian. Kemudian berikan poin dan pujian jika mencuci tangan dengan teratur. Buat permainan bertema sentuhan wajah. Pemenangnya adalah orang yang paling jarang menyentuh wajah. Ini bisa dilakukan. Ingat bahwa kita, ayah bunda adalah panutan. Jadi mulailah dari diri sendiri dan menerapkan jaga jarak dan kebersihan serta memperlakukan orang lain dengan baik. Terutama mereka yang sakit atau rentan, seperti kakek dan nenek. Mereka akan rentan. Anak akan mencontoh perilaku yang ditampilkan orang tua. Jadi apapun yang dilakukan ayah bunda akan dicontoh sama anak. Ya, selama di rumah, semua perilaku ayah bunda akan terekam sama anak. Akan dilihat. Jadi harus konsisten melakukan kebaikan, usahakan, karena semuanya dicontoh sama mereka. Ya, di akhir hari ajak mereka refleksi, kasih masukan, mana yang dipertahankan kegiatannya, mana yang tidak. Sampaikan juga, minta koreksi. Apakah hari ini perilaku kita juga sebagai ayah bunda mendukung tugas mereka atau kita malah membebani mereka. Minta masukan bagaimana seharusnya. Ya, kemudian diskusikan dengan mereka. Jadi ajak. Bagaimana mengatasi perilaku yang kurang baik ketika kita kan kalau lagi nggak mood, semua anak pernah berperilaku kurang baik. Jadi hal ini wajar. Ketika mereka jenuh, mereka kan pasti perilakunya di luar harapan kita, menunjukkan perilaku di luar harapan kita. Nah, ketika mereka melakukan itu, ya ada perilaku kurang baik, kita harus bersikap positif dulu. Kita bersikap positif, kita kasih tahu baik-baik, jangan langsung ikut memarahinya. Karena ketika kita ikut memarahinya, ini nggak akan selesai. Ya. Jadi, anak berperilaku kurang baik bisa saat mereka kelelahan, lapar, takut, atau sedang belajar mandiri, stres, tertekan dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh sekolah. Kita lihat banyak sekolah-sekolah yang memberikan tugas di luar batas kemampuan anak. Dan ini kita sebagai orang tua harus support secara positif ketika mereka merasa bosan tadi. Lagi pula mereka jenuh karena harus terus berada di dalam rumah. Di sekitaran rumah tidak bebas seperti dulu, boleh kemana-mana. Ya. Alihkan jika ini terjadi. Ya. Alihkan perhatian anak ke perilaku yang lebih baik. Hentikan sebelum dimulai. Ya, ketika mereka mulai gelisah, alihkan perhatiannya dengan menawarkan kegiatan menarik atau yang mereka sukai, yang lebih mereka senangi, atau mungkin ajak sejenak mereka untuk jalan keluar dari rumah. Kita ajak mereka ambil napas biar oksigennya itu lebih banyak masuk ke dalam otak kita. Ketika kita merasa frustasi, berarti kita perlu jeda sedikit. Ya. Perlu jeda sedikit, jangan langsung bereaksi, tapi ambil napas tadi. Ambil napas perlahan, buang pelan-pelan. Kalau masih belum juga, ulangi terus. Sampai kita bisa berpikir lebih positif, baru kita bisa bereaksi. Ajarkan mereka untuk menerima konsekuensi dari setiap kesalahan mereka. Konsekuensi membantu setiap anak bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, konsekuensi juga menanamkan disiplin. Hal ini lebih efektif dibandingkan dengan memukul atau membentak anak. Daripada kita memukul atau membentak mereka, kasih tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi di awal kita buat perjanjian kalau dia melanggar apa yang dilakukan. Ingatkan mereka untuk melakukan konsekuensi tadi. Ya, jadi memilih mengikuti arahan orang tua sebelum memberikan konsekuensi. Jadi orang tua meminta anak apa ya sebaiknya dilakukan jika kamu begini. Ajak sharing mereka, ajak mereka untuk diskusi. Tetap tenang ketika memberikan konsekuensi. Pastikan juga konsisten menerapkan konsekuensi tadi. Jangan sampai karena kasihan apa gimana kita tidak melakukannya.
Jadi kalau sudah ditetapkan, biarkan mereka untuk menerima konsekuensi tadi. Kalau kita konsekuen, insya Allah. Karena dalam pengasuhan dalam pengasuhan itu kuncinya adalah konsistensi. Konsisten ketika kita sudah menetapkan sesuatu. Kalau kita coba-coba tidak konsisten, nanti anak-anak akan terus merengek. Dan ketika kita tidak melakukannya, kasih tahu alasannya kenapa. Ada diskusi, sehingga mereka paham, tidak mengulangi hal ini. Beri mereka kesempatan untuk memahami bahwa tadi mereka semua, dia sedang melakukan kesalahan, dan menebus kesalahan tadi dengan melakukan kebaikan. Jadi, puji mereka ketika telah melakukan kebaikan tadi. Kita harus tetap tenang dan kelola stres kita. Masa ini ya, kita masa yang mudah sekali diserang stres. Rawat diri kita agar kita bisa merawat anak-anak. Jadi tetap harus dengan kesadaran yang penuh bahwa kalau kitanya kenapa-napa nanti anak kita juga ikut nih. Kita tidak bisa merawat mereka. Jadi kita harus kasih tahu itu sama diri kita. Kemudian kita harus menyadari bahwa kita tuh nggak sendirian yang stres karena masa ini. Banyak teman-teman kita, banyak keluarga lain. Bahkan mungkin kita harusnya lebih beruntung karena kita masih bisa berkumpul sama anak-anak kita. Tidak kekurangan satu apapun, baik secara ekonomi maupun yang lainnya. Padahal ada jutaan orang yang merasakan hal yang sama, tetapi mereka tidak seberuntung kita. Mungkin ada yang harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan penghasilan, ya. Kita syukuri apa yang ada sama kita. Kita tetap positif bahwa ya alhamdulillah Allah masih kasih saya tidak kekurangan satu apapun. Jadi tetap positif. Kemudian beristirahatlah. Kita semua butuh istirahat. Anak-anak tidur, lakukan kegiatan yang kita sukai atau membuat kita senang. Jadi buat daftar kegiatan. Maksudnya sisi kanan ini merayu kami, nggak apa-apa lah, janjikan ini. Ya. Buat daftar kegiatan apa yang ingin kita lakukan ketika anak-anak sedang istirahat. Jadi kita juga perlu me time buat diri kita. Dengarkan anak-anak, terbukalah dan dengarkan anak-anak untuk cari orang tua dan pengasuh untuk mendapatkan dukungan dan ketenangan. Tapi pimpinan mereka mengatakan, sebenarnya kalian yang tidak beriman. Wa makana lana alaikum. Assalamualaikum Bu Mia, maaf ya dimatikan suaranya. Tadi saya sudah mute. Ya, silakan Bu Marwati. Ya, jadi ini bisa dilakukan mungkin ya, nanti bisa dilakukan di rumah persiapan ya untuk ketika kita timbul stres atau cemas pada diri kita, carilah posisi duduk yang aman. Telapak kaki menempel pada lantai, ini buat mengatasi ya jika kita sudah memang benar-benar sudah tidak bisa melakukan. Ya, telapak kaki menempel pada lantai dan letakkan kedua tangan di atas pangkuan. Jika sudah nyaman, pejamkan mata. Ini relaksasi. Kita pikiran, perasaan, dan reaksi. Kemudian kita tanya sama diri kita, apa yang sedang kita pikirkan? Perhatikan pikiran yang muncul, negatif atau positif. Perhatikan emosi yang timbul, bahagia atau sebaliknya. Perhatikan reaksi tubuh kita. Adakah bagian tubuh yang menjadi tegang atau nyeri? Langkah ketiga, fokus pada pernapasan. Dengarkan napas masuk dan keluar. Silahkan letakkan satu tangan di atas perut. Rasakan perut naik dan turun seirama napas. Jika mau, berdialoglah lagi dengan diri. Katakan, jangan khawatir. Apapun yang sedang terjadi, saya baik-baik saja. Teruskan mendengar napas sebentar. Lakukan kembali dari awal. Perhatikan kondisi tubuh dengan suara yang ada di ruangan.
Ya. Langkah kelima, refleksi. Tanyakan pada diri, apa yang ada, apakah ada perasaan yang berbeda. Setiap kita buka kembali mata, bukalah dan dengarkan anak-anak. Anak mencari orang tua dan mengasuh untuk mendapatkan dukungan dan ketenangan. Simak cerita mereka, terima perasaan mereka, dan berikan mereka rasa aman. Ambil jeda, seperti di atas, dapat membantu jika anak merasa terganggu atau kita melakukan kesalahan. Dengan memusatkan perhatian pada diri selama 1 menit, kita bisa memberikan kesempatan menjadi lebih tenang, menghirup napas dalam-dalam, tidak mudah terpancing secara emosi. Ya. Jadi anak-anak juga bisa diajak melakukan kegiatan ini. Diskusikan masalah COVID pada anak-anak. Anak-anak pasti mendengarkan berita, lindungi anak bukan dengan menolak, menjelaskan, menutupi keadaan, melainkan dengan sikap jujur dan terbuka. Kemudian langkah mengatasinya bagaimana? Ya, diskusikan sama mereka. Sesuaikan menyampaikan anak sesuai dengan tingkat pemahamannya. Antara balita dengan anak remaja tentunya berbeda. Disesuaikan. Terbukalah sama anak-anak. Mulailah dengan mengajak anak berbicara tentang topik ini. Ajukan beberapa pertanyaan yang meminta mereka menjelaskan suasana hati dari sudut pandangnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan mereka, menggambar, membacakan cerita, dan aktivitas lainnya. Izinkan anak bebas berbicara. Yang penting jangan menganggap kecil atau menghindari keresahan mereka. Pastikan kita mengikuti perasaan mereka dan meyakinkan bahwa mereka wajar merasa takut akan hal-hal ini. Bersikap jujur, pertimbangkan usia anak dalam seberapa baik mereka untuk memahami informasi. Ya, gunakan bahasa yang sesuai dengan usianya. Jangan usianya berapa, kemudian bahasanya. Ya. Jadi kasih tahu informasi ke anak-anak kita, apalagi anak remaja yang mungkin nggak bisa dia di rumah terus, ketika mereka harus ketemu temennya, bagaimana mereka tidak boleh melepaskan masker, terus tetap cuci tangan secara berkala, ya, mengingatkan hal itu untuk jadi sebuah kebiasaan. Kita juga mengajarkan mereka bagaimana cara menutupi batuk atau bersin dengan siku mereka. Menjelaskan bahwa cara terbaik adalah tidak terlalu dekat dengan orang-orang yang memiliki gejala tersebut. Ya, orang-orang yang sakit atau rentan terhadap hal ini. Minta mereka untuk memberitahu jika mereka mulai merasa demam atau batuk dan sulit bernapas. Kasih tahu. Ya, jadi intinya pada masa seperti ini, ketika kita ayah bunda mengalami rasa yang tertekan gitu ya, tidak merasa aduh saya kayaknya sendiri nih gitu, udah terdesak gitu ya, udah stres banget dengan kondisi ini, cepet cari cari bantuan, cari teman. Bunda-bunda butuh orang lain untuk berbagi keresahan. Cari teman yang baik yang bisa mendengarkan, tempat curhat yang paling aman. Jangan sampai malah menambah beban. Cari yang bisa mendukung kita. Jangan sampai yang malah mencelakakan kita. Pinter-pinter memilih kegiatan, pinter-pinter memilih teman, pinter-pinter memilih berita. Biar kita lebih tahan menghadapi hal ini. Mungkin itu pengantar diskusinya ya, kepanjangan. Saya kembalikan ke Mbak Vivin ya, selaku moderator. Saya mau menyapa dulu, ada Dewi, adik saya nih. Wah, ada adik saya. Apa kabar, Wi? Alhamdulillah, sehat. Baik. Udah lama banget nggak ketemu Dewi. Iya. Silakan Mbak Vivin, mana tadi? Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas sharing materinya Ibu Marwah. Masya Allah nih,
banyak sekali catatan yang dapat saya catat hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa betapa kondisi ini memang harus orang tua pahami bahwa bukan hanya kita yang berat gitu ya Bun ya, tapi juga anak-anak pun juga dalam keadaan yang sama seperti kita gitu ya. Mungkin orang tua dengan kesulitannya sendiri seperti yang tadi Bu Marwah di awal katakan, dengan kondisi COVID udah sedikit orang tua yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau mungkin penghasilannya berkurang dan lain sebagainya. Misalnya orang tua dengan kekerasan sendiri, kemudian memikirkan bagaimana pendidikan anaknya mungkin ya Bun ya, dalam keadaan tidak bisa datang ke sekolah dan lain-lain. Dan kita juga harus bisa menerima perasaan anak-anak ya Bun. Kita harus sadar gitu ya bahwa anak-anak pun dengan kesulitan mereka sendiri dalam kondisi wabah seperti ini gitu ya Bu. Yang tadi mereka tiap hari bertemu dengan teman gitu ya, sekarang tidak bisa bertemu dengan teman dan lain sebagainya, dan dengan sekolah online dan ya berbagai macam itu. Dan ya itu yang harus orang tua terima gitu ya, bahwa pengakuan bahwa anak kita juga tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan kita harus sesibuk apapun kita, tapi kita harus punya waktu untuk menerima perasaan mereka dan memperhatikan mereka. Masya Allah, alhamdulillah banyak sekali yang saya terima di sini. Baik Bunda, saya akan coba melihat di kolom chat pertanyaan yang masuk ya Bunda Marwah, boleh ya? Ya. Di chat. Maaf Bu Fitri, Lihat. suaranya masih Bu Fitri. Iya, masih keresek itu. Masih keresek ya? Mudah-mudahan seiring sejalan membaik. Amin. Oke, ini yang pertanyaan pertama sudah jelas kan Mbak? Masih ya? Nah, tadi waktu share materi dari Bu Marwah tuh saya sudah jelas mendengar Bu Marwah, tapi giliran saya bicara nih keresek. Tapi bisa terjelas kan suara saya terdengar Mbak Rahma? Terdengar ya? Keresek ya. Bismillah. Baik, saya percepat saja bagian saya. Saya akan membacakan pertanyaan pertama Bu Marwah. Pertama dari Bu Rini. Subhanallah, Bu Rini jauh sekali berada di Jayapura. Pertanyaan di Bu Rini, baik kita lihat dulu Bu Rini ya, apakah Bu Rini hadir? Masih hadir di sini Bu Rini, Masya Allah. Mudah-mudahan masih hadir ya. Bu Rini di sini menanyakan, apakah nanti materi ini akan di-share, mungkin di-share di grup peserta ya, Bu Marwah? Ya, silakan aja nanti minta sama Bu Rahma ya. Saya sih boleh aja di-share, nggak masalah kok. Boleh. Masya Allah, jazakillah khair. Jazakillah khair Bu Marwah atas kesediaannya. Mudah-mudahan materi yang di-share nanti bisa bunda-bunda atau ayah bunda manfaatkan sebaik mungkin ya, sebagai bahan pembelajaran kita, bahan pengingat kita dalam mengasuh anak-anak kita. Alhamdulillah, terima kasih Bu Marwah. Berikutnya dari Bunda Ayah atau Bunda Lian di Jati Bening. Saya sepakat bahwa pandemi ini ada positifnya anak-anak belajar di rumah tanpa harus pergi keluar, tapi tetap bisa sekolah atau BDR. Apalagi si anak memang betah di rumah. Tapi untuk anak yang sudah SMA, pertanyaannya adalah, untuk anak-anak remaja, laki-laki SMA, kendalanya masih ingin berjumpa atau meet up dengan temannya meski hanya untuk sekedar ngobrol gitu Bunda. Bagaimana Bunda Marwah? Memang kan anak remaja itu tadi kebutuhan sosialnya lebih tinggi daripada anak di balita ya. Kita tidak bisa membatasi hal ini, mengekang mereka secara ketat. Maka saya bilang tadi, ketika kemarin belum lama, pekan lalu, anak-anak tuh membohongi orang tuanya, bilang mau ngumpulin tugas ya ke sekolah, padahal tidak ada tugas satupun yang dikumpulkan langsung gitu ke sekolah. Ya tadi mereka ternyata rame-rame gitu ya, rame-rame konvoy malah pergi ke puncak. Kita dapat laporan dari orang tua langsung ya inilah mencari mereka, cari tahu kemana. Ya, jadi
ada baiknya menurut saya fasilitasi pertemuan mereka. Mungkin di rumah dengan tetap pakai prosedur COVID ya. Kita awasi mereka pertemuannya. Kalau saya sih ngerasanya lihat kakak Sahira itu di rumah bawa temennya, nggak banyak, hanya beberapa saja untuk sekedar bercerita. Atau mereka biasanya janjian ketemuan ketika sepedahan, sepedahan di hari Sabtu sama Ahad. Dikasih jam, dikasih waktu, jam berapa aja. Tetap kita bekali, mereka pakai masker, pakai bawa hand sanitizer, ya, tetap seperti itu. Dan dikontrol waktunya, nggak lama. Kondisinya juga harus betul-betul fit ketika mereka ingin ketemu sama temannya. Kita pastikan juga teman-temannya tanya dulu, Kak, teman-temannya sehat nggak gitu? Kalau nggak sehat, kakak kan udah tahu nanti gini-gini gitu ya. Kita kasih kepercayaan sama anak remaja untuk mereka tuh bahwa mereka insya Allah aman gitu, dan ini tidak boleh sering-sering, dikasih ada kesepakatan lah antara orang tua sama anaknya tadi, ada kesepakatan bahwa boleh keluar misalnya 1 pekan sekali, hanya dalam durasi berapa menit gitu ya, berapa jam, kemana gitu ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu kita kita akomodir keinginannya mereka dan kita fasilitasi. Jadi boleh Bun gitu. Jadi kita kasih mereka waktu untuk hal ini. Karena ya paham banget saya anak SMA, mereka kalau tidak dikasih meet up sama temennya, bisa ini tuh, bisa bisa stresnya lebih gitu ya. Padahal mereka setiap hari chattingan sama temennya. Itu beda kata mereka. Kadang-kadang saya lihat ada alasan aja tuh buat ke sekolah ketemu temennya. Ada 2-3 kelompok anak yang datang ke saung, cerita, habis itu pulang gitu ya. Gak lama, kita juga nanti mungkin kebetulan saya ada piket di sekolah, ngawasin mereka, ya sambil diskusi, ya mereka pulang. Gak lama, hanya 1-2 jam, menumpahkan kerinduannya sama teman-temannya. Jadi jangan terlalu kaku Bun, kalau mereka memang sehat, kita percayain anak kita bisa menjaga kesehatannya sendiri. Setelah dibekali tentunya ya, jadi harus dibekali. Ini khusus untuk anak SMA yang sudah bisa mengambil keputusan. Kalau yang lain itu masih kita harus awasi ya, nggak bisa ini. Bunda aja kan masih pengen ketemu sama teman-temannya. Nah itu juga mereka merasakan hal seperti itu. Itu ya Bun. Bagaimana Bunda, siapa tadi namanya? Bunda Lian, ada kurang jelas? Boleh dibuka mic-nya Bun? Mbak Pipi udah jelas kali ya Mbak? Ya, terima kasih Bu. Sudah clear. Ya. Ya, makasih. Begitu kendalanya kalau anak-anak SMA nggak dikasih juga kan posisi mereka memang berbeda ya secara psikolog ya, secara psikologisnya mereka gitu ya Bu ya. Jadi sepekan sekali memang, teman kemarin itu dia mau sepekan 2 kali cuma di luar ketemunya. Gitu. Jangan, kita harus tetap ngapain. Tadi kalau memang sepakatnya sepekan sekali ya udah sepekan sekali, jangan ditambah lagi Bu. Apalagi sekarang kan makin tinggi nih, kasih tahu kenapa diizininnya segini gitu ya. Kasih tahu mereka. Kembali 3.000. Ya, kasih tahu mereka kenapa bolehnya seperti ini. Jadi dengan sepekan sekali saya rasa cukup lah mereka ketemu sama temannya. Yang penting disiapin kuota yang banyak buat mereka tuh diskusi sama temennya tadi. Iya. Itu ya Bun ya? Ya, sepakat. Ya. Yang kita Wah iya kita. Alhamdulillah Bu Liannya sendiri tadi sudah hadir ya, alhamdulillah, dan sudah menanggapi. Bagaimana sekarang suara saya Mbak Rama, apakah sudah jelas? Kalau di saya masih kersek-kersek ya? Iya, masih Bu Fitri. Oke, baik. Mbak Roma mungkin bisa tolong dibantu dibacakan pertanyaan berikutnya. Dari Bu Ibat Nafisa. Masih ada Bu Ibat Nafisa di dalam Zoom ini?
Assalamualaikum Bu Ibat Nafisa. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan dari Bu Ibat Nafisa. Assalamualaikum Bu Marwah. Untuk orang tua bekerja selama pandemi ini, orang tua pun WFH, ada mindset yang berbeda dengan sebelum pandemi karena selama ini mereka hanya mengerti bunda dan ayah di rumah artinya libur sampai 6 bulan ini. Mereka masih belum mengerti bahwa kami masih harus bekerja. Anak saya usia 7 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun. Bagaimana cara memberi pengertian konsep WFH pada balita? Ya Bu Marwati, jadi anaknya itu belum mengerti kalau bundanya itu di rumah bekerja. Ya, Bunda Ibat ya. Saya rasa anak-anak yang tadi disebutkan, kecuali mungkin yang 2 tahun ya, yang 7 tahun, 4 tahun bisa dikasih pengertian bahwa kita masih tetap bekerja loh di rumah. Tentunya dengan kasih tahu ada jam-jam tertentu yang kita mungkin harus store laporan gitu ya, tidak bisa diganggu. Ini kerja loh nak, tapi kerjanya di rumah. Saya anak-anak kan ngertinya ketika kita bekerja itu mungkin buka laptop atau buka apa ya, ada saatnya kita memang serius fokus di jam itu, dan kita kasih tahu, kita boleh ajak mereka kasih lihat pekerjaan apa yang kita lakukan sama mereka, entah itu menulis atau apa. Sesekali boleh diajak mereka untuk kasih pengertian. Jadi kakak hari ini yang 7 tahun mungkin kan sudah ada tugas dari sekolahnya. Kakak mengerjakan ini, dapat tugas dari sekolah. Bunda juga dapat tugas ini dari kantornya Bunda. Jadi dikasih tahu itu sama mereka pelan-pelan. Kasih tahu apa yang kita kerjakan. Atau bisa jadi kita dalam satu ruangan sama anak kita, dia melakukan pekerjaan di rumahnya, kecuali yang 2 tahun ya, kecuali yang 2 tahun. 7 sama 4 ini saya rasa bisa dilibatkan. Karena saya pernah simulasi di rumah sama Zahra dan Caca. Caca TK A. Caca itu diajak kita kerja barengan sama ayahnya, sama suami saya, sama anak-anak ini berdua. Jadi yang 7 tahun ngajarin, bahkan dia ngajarin, jarang ngajarin Caca buat baca pelan-pelan. Kemudian kita kasih tahu, bentar ya, dalam waktu 1 jam ke depan, 60 menit, beberapa saat, karena kadang-kadang mereka nggak tahu 60 menit sampai gimana, seapa, ya beberapa saat ke depan, Bunda mau melakukan ini, tidak diganggu dulu ya, masih mengerjakan itu. Jadi tetap sambil mengawasi anak-anak. Pelan-pelan, dikasih pengertian, karena kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan bisa mendapatkan misalnya uang untuk memberikan sesuatu. Nah, jadi coba dikasih pemahaman. Insya Allah anak-anak usia ini udah paham, Bun. Asal kita tadi dikasih konkretnya, ini loh kita sedang melakukan ini, kita buat ini. Dilibatkan Bunda Ibat. Lah boleh dibuka, Bun? Oke, iya Bu. Halo. Halo, Bun. Iya, berarti kalau untuk yang 2 tahun memang agak susah ya. Kalau untuk 7 tahun sih insya Allah memang udah mengerti konsepnya. Untuk yang 4 tahun kadang dia mengerti, kadang enggak. Cuma untuk yang 2 tahun memang susah ya konsepnya ya Bu ya. Bisa, jadi Bunda yang 2 tahun ini ada yang menjaga atau gimana? Ada, tapi dia kalau terus ngelihat kita misalkan kerjanya lagi lagi kerja gitu, terus nanti dia ikut lah kursinya disuruh, permisi ini kursi aku gitu, harus gitu-gitu, jadi agak susah sih kadang lebih banyaknya sih dia nggak mau, jadi kayak makan maunya harus sama kita gitu-gitu. Maaf, minum dulu sebentar. Ya, boleh diajak lihat Bunda sebentar, tapi kasih tahu, ini loh Bunda, bukan tidak bisa ya Bun, 2 tahun bisa sih dikasih pengertian. Bunda kerja dulu ya gitu, cuma memang mereka ketika ngelihat kita ini lagi gitu. Tapi kasih pengertian, bentar ya sama Mbak dulu, Bunda bekerja sebentar. Kasih tahu sama dia bekerja sebentar. Dan ketika kita selesai, langsung hampiri lagi anak tadi, Bun. Langsung dikasih tahu, Bunda baru selesai kerja, maaf ya. Jadi ada interaksi lah, kasih tahu, ini kerja juga loh di rumah, ini ada ini juga. Gitu. Jadi pelan-pelan Bun, kerjasamanya sama Mbak yang ngasuh. Jam berapa dia bisa bertemu kita lagi, dan kita harus punya waktu khusus untuk anak-anak tadi. Nggak bisa ditinggalin. Iya Bun ya. Ya, siap Ibu. Terima kasih Bu Marwa.
Sama-sama Bunda. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini saya sudah mencoba masuk lewat laptop, mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi Bunda-Bunda sekalian. Kira-kira bagaimana suara sekarang? Saya sekarang Bunda, Mbak Rohmah? Sudah lumayan lebih jelas. bagus. Alhamdulillah. Hmm, Baik, Saya- Alhamdulillah. saya pakai dua backup takut putus. Maaf ya. Baik, Alhamdulillah tadi pertanyaan dari Bunda Ibad sudah dijawab oleh Bunda Marwah, Masya Allah. Dan sedikit mungkin saya boleh cerita sedikit ya Bunda Marwah, kebetulan Iya, silakan. saya memang Saya minum sebentar ya. silakan Bunda. Kebetulan saya memang kondisi COVID dan tidak COVID, saya memang pelaku WFH, pelaku WFA ya, work from home, karena memang pilihan saya tetap di rumah membersamai Ananda meskipun tetap bekerja gitu. Nah, saya menjalani sebagai ini ya, privat bahasa Jepang di rumah online. Jadi selalu dengan keadaan online itu satu sesi itu 2 jam, 2 kali 60 menit. Saya sudah menjalani ini sebenarnya dari sebelum menikah, tapi setelah menikah tuh saya mulai lagi semenjak anak saya usia 8 bulan. Dan subhanallahnya, saya selalu berpikir ketika saya bicara dengan anak saya yakin ia memahami saya. Gitu. Dan dengan bahasa yang simple dan kemudian fokus gitu misalnya. Kak, Umi mau ngajar dulu ya, nanti main lagi misalnya gitu. Dan kemudian juga seperti yang Bunda Marwah sampaikan bahwa sebelum kerja misalnya kita full membersamai Ananda dan itu selalu saya lakukan. Jadi misalnya saya mulai start jam 8 pagi, itu berarti dari pagi saya sudah harus nyiapin kebutuhan rumah misalnya dan saya memang harus istilahnya bikin senang anak dulu deh gitu. Jadi waktu sebelum mengajar itu saya udah full dengan anak saya. Betul-betul nggak ada gadget, nggak ada apa-apa dan betul-betul untuk full anak saya. Dan setelah saya mengajar pun itu saya full dengan anak saya lagi. Bahkan ada waktu di mana saya mengajar di jam anak saya tidur, itu saya bisa ngajar sambil ngelonin anak saya tidur malam hari gitu. Jam 8 sampai jam 10 malam itu pernah ada kondisi seperti itu. Dan alhamdulillahnya sounding terus bahwa Kak maaf ya Umi ngajar dulu, ada murid Umi butuh Umi nih, dia butuh diajarin sama Umi. Jadi berbagi waktu ya Kak, Umi kerja dulu ya, misalnya seperti itu. Dan semakin besar dia semakin paham dan mungkin kalau misalnya di rumah ada pengasuh itu sangat membantu dengan itu ya sebelum bekerja kita full bersama anak dan ketika kita bekerja mungkin di ruangan yang terpisah gitu yang anak itu kita kasih pengertian bahwa Umi bekerja di dalam kamar sini ya, Umi ada di dalam sini tapi Umi bekerja, kakak jangan berisik ya. Suaranya kecil-kecil aja, pelan-pelan, nanti kedengeran sama murid Umi gitu. Apalagi dalam kondisi COVID sekarang kita beri pengertian. Di luar kan lagi ada virus Kak, virus COVID gitu. Kalau Umi ke kantor itu berbahaya untuk Umi, khawatir Umi ketularan. Jadi Umi sebaiknya kerja di rumah aja kan ya gitu kan. Sebaiknya Umi biar aman, Umi di rumah aja ya Kak ya, kerja di rumah. Nanti pas istirahat bisa ketemu kakak misalnya gitu. Nah tapi supaya Umi bisa aman dari virus kerja di rumah, Umi butuh kerjasama dari kakak. Kakak kalau Umi bekerja, kakak main dulu sama Mbak ya. Nanti kalau misalnya Umi udah selesai, kita main lagi misalnya gitu. Dan itu memang berulang-ulang terus Bun. Tapi dengan keyakinan bahwa saya selalu yakin anak saya itu paham saya dan saya memperlakukan dia seperti anak yang paham meskipun masih kecil gitu ya. Tapi memang subhanallah sekarang usianya sudah 5 tahun dan memang dia luar biasa jadi dewasa gitu anaknya karena memang saya selalu ngajak berpikir dengan logika gitu ya. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Dan itu memang insya Allah bisa sekali anak umur 2 tahun, anak umur 4 tahun itu insya Allah bisa. Tapi memang tidak dipungkiri bahwa anak umur 2 tahun itu kan memang masih kalau ada kita lebih melekat dengan kita Ibu Marwah ya, pasti maunya sama kita gitu karena memang itu problem tapi bisa gitu asal pelan-pelan terus misalnya mama pesan gitu ya nggak boleh masuk kamar gitu misalnya Bun ya ada Bunda bekerja di dalam gitu ya Bunda Marwah ya misalnya gitu insya Allah bisa ya Bun bisa insya Allah tadi asal kita juga yakin benar tadi ya. kata Mbak Fitri bilang asal kitanya yakin bahwa anak kita paham, anak kita mengerti. Dan dengan dialog yang baik, dengan kerjasama yang baik di rumah, dengan seisi rumah ya, tadi mengalihkan adik yang 2 tahun, dia bukan nggak paham, tapi karena dia pengen lekat sama kita,
Nah, jadi terus ngerengek kan. Gitu. Jadi ada baiknya ketika kita bekerja tadi dia diungsikan dulu. Tidak seperti kakak-kakaknya yang mungkin kita libatkan dalam satu ruangan dengan kita. Kita kasih tahu bahwa ini loh kita sama-sama kerja ya nak, ayo sama-sama ini gitu. Kenapa saya bilang kita satu ruangan? Untuk memudahkan ketika mereka mengalami masalah. Ya, dan mereka merasa tidak sendiri bahwa oh iya saya bareng nih, ternyata Bunda juga ngerjain sesuatu. Selalu seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ya Bun, karena saya ngajar, jadi memang harus terpisah. Kalau nggak nanti suaranya balapan. Ya itu pengecualian ya, itu pengecualian. Pengecualian, ya betul. Karena kan mungkin butuh ya, ini juga lagi difungsiin. Biasanya juga ada si Caca yang lengket. Masya Ya, Allah. dia tahu, dia sekarang udah ngerti kalau bundanya udah buka ini, oh ya, ibu mau kerja ya Bu, kata dia. Biasanya gitu, mau kerja. Ya udah aku main. Ya main. Masya Ini Allah. ada pertanyaan lagi ya? Banyak Bunda, alhamdulillah. Semangat Bunda Iba. Insya Allah nanti anak-anaknya bisa dikondisikan. Iya, insya Allah bisa. Di rumah. Malah lebih itu nanti anak-anak lebih dewasa. Karena Ya, bundanya betul. terus begini. Bunda maaf, ini sebelum melanjutkan yang pertanyaan yang masuk di Zoom meeting, ini saya ada pertanyaan yang masuk secara japri di handphone dan kebetulan waktunya lebih dulu dibanding yang masuk berikutnya di Zoom meeting. Saya izin bacakan dulu, Bunda boleh ya? Boleh, silakan. Baik, ini dari seorang Bunda di Jatimakmur bertanya mengenai konsekuensi, Bun. Seringkali saya sebagai ibu lupa akan konsekuensi. Anak melakukan kesalahan, lalu mereka harus menjalankan konsekuensi seperti tidak boleh main handphone. Tapi saat saya lupa, ketika saya lupa mereka minta main handphone, saya izinkan. Oh, jadi bundanya lupa konsekuensinya sendiri gitu ya terhadap anaknya. Bagaimana solusinya gitu. Kemudian ada pertanyaan kedua, Bunda. Bagaimana jika tidak ada sinkronisasi antara ayah dan bunda? Misalnya saat sang ayah diajak berdiskusi mengenai anak-anak, tapi ayahnya santai gitu ya, maksudnya ya sudah jalanin saja seperti yang biasanya, misalnya seperti itu. Jadi ibundanya nih yang tegas kelihatannya. Iya. Tadi bagaimana ketika kita lupa sama konsekuensi kita? Ya kita jelaskan harus ada alasan ya yang logis. Ketika kita memberikan hukuman itu kan berarti kan konsekuensinya lebih dilanggar sama ibunya ya, bukan sama anaknya. Sementara dalam pengasuhan itu diperlukan konsistensi dan kesinambungan dari yang hal tadi. Jadi kalau misalnya ini kita kasih tahu kenapa kok tiba-tiba Bunda membolehkan. Cari alasan yang paling logis. Cari mungkin kebaikan yang sudah dia lakukan agar dia mengerti bahwa oh ya, meskipun sebetulnya kita yang keceplosan gitu, kita yang salah, kita yang tiba-tiba ngasih gitu ya, tiba-tiba ya udah nih gitu, padahal kita lupa. Tapi coba cari alasan yang logis biar anak-anak itu nggak seenaknya. Ya, bisa jangan sampai nanti pikiran mereka nanti juga Bunda lupa, nanti juga dikasih kok sama Bunda gitu. Ini jangan sampai mereka berpikir seperti itu dalam kesepakatan menjalankan konsekuensi tadi. Jadi kalau kita sekali, yang mudah-mudahan sih nggak berulang ya, kita catat. Makanya ada baiknya kita mencatat atau kita mungkin ngajak dia apa ya yang tadi gitu ya, yang sudah kita sepakati ketika kamu melakukan hal itu diingetin lagi, dibuat lagi. Nah, jadi jangan sampai kelupaannya kita tadi membuat tatanan pengasuhan yang sudah baik jadi berantakan. Tatanan yang sudah kita buat jadi nggak berjalan sebagaimana mestinya. Karena buat anak-anak usia masih anak-anak belum remaja, keketatan konsekuensi itu sangat diperlukan. Karena mereka masih belajar tentang kedisiplinan, belum belajar tentang tanggung jawab, masih tentang disiplin, masih pemaksaan sifatnya. Beda dengan ketika mereka mungkin sudah remaja. Kasih tanggung jawab, oke, kayak begini, tapi kamu nanti seperti ini. Ya.
Terus bagaimana kalau suami kita tidak mendukung hal ini? Ajak ikut kajian parenting, biar pemahamannya sama, biar gelombang-gelombang frekuensi ke anak-anaknya sama. Kita kasih pengertian sama suami kita. Kita kan menikah itu punya tujuan ya. Terus ketika kita punya anak juga kita punya visi misi untuk mencerdaskan mereka seperti apa, menjadikan anak-anak kita bagaimana. Itu kan ada komitmen juga antara kita sama suami. Dan kita kasih tahu untuk sampai ke sini kita harus sepakat dalam sepakat bersama untuk sampai ke sini. Jadi ada kesepakatan yang dibuat sama suami. Komunikasi yang baik antara suami sama istri akan memudahkan pengasuhan. Ketika kita masih ada masalah dengan suami kita, ini akan menyusahkan. Karena yang satu mungkin maunya yang ini, yang satu melonggarkan, yang satu agak ketat. Nanti anak-anak akan menilai ayah baik, ibu jahat. Nah, kita nggak boleh memunculkan sosok seperti itu. Tapi bagaimana kedua belah pihak antara ayah sama bunda itu saling dukung, saling jaga, saling melengkapi. Kita harus seperti itu. Jadi kalau mulai ada yang nggak baik, diskusikan dengan suami kita. Tidak di depan anak-anak tentunya. Diskusikan di depan berdua saja, nggak usah di depan siapa-siapa, kasih tahu. Nanti begini loh ya. Ketika mungkin suami kita tidak paham dengan maksud kita boleh aja ke tenaga ahli. Kita boleh, kita kayaknya perlu masukan ya dalam mengasuh anak-anak. Jadi kalau kita udah mentok ngobrol sama suami kita ya udah ajak. Kalau dia nggak bisa juga, saya rasa suami istri ada komunikasi, bentuk komunikasi yang hanya mereka berdua yang paham. Ya saat itulah gitu ya dimasukkan yang tadi. Kalaupun ayah nggak setuju, ayah cukup diem. Nanti tegur bundanya kalau kita berdua aja. Kan kita bisa melakukan hal seperti itu ya sama suami kita. Bukan di depan anak-anak ayah membela mereka. Sepakatan itu yang paling minimal mungkin ya dengan suami kita. Udah ayah tunggu. Nanti mungkin biasanya para suami nggak mau ribet, ayah nggak mau ribet, ya udah tanya bunda aja sana gitu. Jadi kita yang harus pegang kendalinya tadi. Itu ya bunda. Jadi ajak ayah untuk paham mau dibawa kemana nih anaknya. Jangan-jangan ayahnya mau anaknya seperti ini, bundanya mau seperti ini. Nggak nyaman, nggak sama dulu nih. Gitu ya. Ketika tidak sama, ini akan banyak sekali konflik di hari-hari berikutnya. Jadi samakan dulu frekuensinya, samakan dulu kayak pola pengajarannya dengan anak sehingga memudahkan kita. Ya benar, komunikasi dulu lah sama suami, atur iramanya. Jangan sampai yang satu pengen sekolah di ini, mau jadiin hafidhah misalnya, yang satu pengen jadiin apalah gitu ya, mau yang bertolak belakang. Jadi samakan dulu untuk memudahkan. Allah gitu ya, Mbak Fitri ya. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Marwah jawabannya. Ini mengingatkan kembali ketika parenting perdana dengan Bunda Nina ya, bahwa memang konsekuensi kesepakatan, konsisten kemudian visi misi itu harus setiap keluarga harus punya visi misi gitu ya Bun ya. Masya Allah. Jelas nih mau dibawa kemana gitu fondasi ya. Soalnya ya fondasi awal ya, fondasi awal kok. Betul-betul. Dan kemudian ketika parenting kedua dengan Bunda Nunik tentu juga dijelaskan bahwa boleh nggak setuju tapi depan anak udah diem dulu aja gitu, ditahan gitu ya. Ketika boleh nggak setuju tapi itu nanti di belakang gitu dibahas ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebenarnya kita udah diingetin terus. Ini parenting kelima, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan terus diingetin ini bisa kita aplikasikan di rumah ya bunda-bunda, Masya Allah. Oke, berikutnya Bunda, izinkan saya ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Dewi. Bunda Dewi Yulianingsih, apakah masih ada Bunda Dewi? Assalamualaikum Bunda Dewi. Oh masih, Alhamdulillah Bunda Dewi. Alhamdulillah, saya bacakan pertanyaannya Bunda Dewi ya. Assalamualaikum Bu Marwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang kelas 8
anak saya yang SMP kelas 8, ketika dia jenuh dengan PJJ setiap hari, dia ingin sekali bertemu teman-temannya. Tetapi karena kondisi COVID seperti ini, saya merasa tidak aman untuk keluar. Jadi saya perbolehkan untuk bervideo call, tetapi ketika diizinkan, jadi sampai malam, yang harus istirahat. Dengan persiapan besok bangun jam 3 untuk store hafalan. Bagaimana saya sebagai orang tua menyikapi hal tersebut? Masya Allah. Ini sebetulnya tadi jawabannya sepertinya sudah ada dibocorkan di pertanyaan pertama nih ya, Bunda Marwah. Iya, betul. Gitu ya. Tapi mungkin bagaimana Bunda Marwah, apa mungkin ada yang sedikit lagi ditambahkan di sini? Gitu. Ya, kita ulang ya. Jadi buat anak remaja ini buat kesepakatan, buat kesepakatan apa sih gitu. Ketika kita memberikan fasilitas kepada mereka tadi fasilitas video call, kasih tahu ada berapa lama gitu ya, berapa lama mereka boleh melakukan itu, jam berapa aja. Kalau mereka melanggar, kita bisa tadi konsekuensinya diambil, mungkin dicabut haknya tadi untuk melakukan itu. Untuk berapa lama gitu ya, disepakati sama mereka. Disepakati bahwa oh ya nggak boleh nih. Apalagi misalnya dia udah sepakat bangunnya nanti jam 3 untuk store hafalan. Itu tidak dilakukan. Jadi ketika kita memberikan mereka boleh video call atau mengizinkan mereka keluar sesekali nggak apa-apa tadi, dengan pengawas, dengan protokol kita kasih ini. Karena ini udah remaja ya. Nah, mereka butuh ketemu temennya. Kalau kita nggak mau mereka pergi jauh, ya kita yang fasilitasin. Ajak mereka ke rumah kita, ngumpulnya di rumah kita. Beberapa biasanya sih yang deket-deket aja sama mereka juga nggak akan ngundang satu kelas. Biasanya pengen ini. Nah tadi kalau kita kasih mereka untuk video call, kasih jam berapa mereka boleh melakukan itu. Dan diambil lagi ketika sudah waktunya tidur. Ya diambil. Hanya misalnya mungkin jam 17 sampai jam 18, 1 jam, satu diambil. Ya, jadi buat kesepakatan dulu sebelum memberikan fasilitas. Anak remaja ini nanti banyak banget ininya, nawarnya. Ya, negosiasinya tuh udah lebih pintar daripada adanya. Kalau adanya kan masih jaya aja gitu. Tapi ketika kita lebih tegas, mereka juga akan paham. Ya, nanti tadi komitmen konsisten, ya komitmen dengan apa yang kita pegang, konsisten dengan apa yang kita sudah sepakati, ini akan memudahkan mereka. Nah, jadi sama anak remaja ini boleh dikasih kebebasan, tapi ditarik kebebasannya ketika mereka tidak bisa dipegang tanggung jawabnya tadi. Biasanya mereka bela-belain, tetap bangun jam 3, tetap store hafalan demi fasilitas yang mereka inginkan. Ya, demi video callan sama temennya, demi ketemu sama temennya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tadi, ketika mereka akan melanggar, dicabut 2 hari misalnya, nggak boleh melakukan video call sama temennya, diambil handphonenya sama sekali 2 hari itu diambil untuk menebus tadi dia tidak melakukan hafalan. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan sama anak-anak aja. Insya Allah gitu. Masya Allah. Bagaimana dengan Bunda Dewi? Silakan menanggapi. Tadi pertanyaan pertama tuh saya bolak-balik ke belakang jadi kurang fokus. Insya Allah. Sama ya jawabannya. Alhamdulillah. Dan sepertinya kembali lagi ke konsekuensi dan penerapannya gitu ya. Subhanallah. Luar biasa PR bagi orang tua ya. Ajak ayahnya, Wi. Iya. Jadi ajak ayahnya bantuin ambil handphonenya ketika ini diskusi, yuk ini. Biasa kan dia itu sekitar selesai setelah hafalan malam itu kan jam 8. Nah, mulai start mereka itu jam 8:30, kadang jam 9 gitu. Harusnya kan jadwal tidur itu kan jam 9. Nah, itu tadi mulai start gitu. Saya melarangnya pun gimana ya? Mereka harus komunikasi juga kan, harus ini juga kan. Sedangkan nggak bisa di-cut gitu. Sebentar mi terus sampai jam 11 gitu. Sedangkan jam 3 bangun tuh dia mulai hafalan kan untuk bisa taruh pagi harinya jam-jam 6:30 gitu. Sudah dibilangin tapi dia ntar sebentar lagi masih kangen gitu. Seperti itu terus jawabannya gitu. Itu setiap malam? Enggak setiap malam.
Kalau nggak setiap malam nggak Mungkin apa-apa. 3 atau 4 kali. Ya, tapi kan jadi jam tidur dia akan berkurang lebih banyak gitu kan jadinya. Ya. Jam Konsekuensinya 10. dia biasanya nanti mereka mensiasatinya dengan tidur siang, istirahatnya lebih banyak atau yang lainnya gitu. Jadi dikasih tahu aja, tetap diingetin pelan-pelan. Ya. Kalau menurut saya selagi dia masih tetap mengerjakan tugasnya, ya dia masih komitmen dengan tugasnya, kita harus percaya bahwa mereka baik-baik aja. Karena sesekali Itu jadi anak remaja berkurang buat jadi berkurang, dia harusnya ada 2 halaman hafalan setoran itu jadi hanya 1. Ya, berarti bisa tadi 1,5 gitu kan gitu. sepakatin lagi konsekuensinya. Ya. Ya. Kalau mereka berkurang, berarti harus ditegakkan konsekuensinya. Selama 1 pekan itu tidak ada video callan sama temennya gitu. Jadi sampai dia menebus kesalahannya ibaratnya gitu. Jadi dikasih inilah. Jadi biar mereka juga belajar menerima akibatnya. Jangan sampai nanti kita biarin deh jam 11, nggak kesepakatan kita tadi sampai jam berapa. Kita ingetin terus, kesepakatan kita sampai jam berapa. Maaf ya, biasanya gitu. Biasanya, kakak udah kak, udah jam berapa, matikan semuanya, ambil handphonenya. Dia mau marah nggak apa-apa, paling marah sebentar, kasih tahu aja. Ini udah jam berapa, sesuai kesepakatan aja. Lama-lama kalau kita konsisten, insya Allah dia tahu, oh ya jam segini, oh ya bunda nggak main-main, oh ya ternyata begini. Karena kamu sudah melanggar ketetapan kita. Bunda sih ngizinin misalnya. Sesekali kamu bablas sampai jam berapa. Sesekali dalam 1 bulan. Karena targetnya tetap sampai. Tapi ini kan targetnya menurun. Kasih tahu dia, ini ada penurunan loh. Bukan maunya bunda, tapi akibat kamu begadang ini. Jadi dikasih pengertian dan dikasih konsekuensinya. Marah sih saya yakin karena anak kelas 8 ini baru merasa besar ya, baru merasa lepas dari ininya. Tapi kita masih harus tegas sama mereka. Pelan-pelan, tapi tetap baik dalam hal yang lain ya, hanya dalam hal itu aja. Insya Allah nanti dia akan paham. Masya Allah. Bagaimana Bunda Dewi ini sepertinya antara komunikasi, konsekuensi, dengan konsistensi. Nah, ya itu ya. Masya Allah. Memang harus dikomunikasikan ya sama remaja itu. Kalau nggak dikomunikasikan, dikasih tahu ininya, ya nggak paham. Ya mereka tuh selalu bilang gini, sebenarnya yang dikasih tahu sama bu guru sama dengan yang dikasih tahu sama orang tuanya. Tetapi kenapa mereka lebih dengerin gurunya? Karena katanya gurunya menyampaikannya lebih lembut daripada orang tuanya. Ya, kata mereka gitu. Jadi karena mungkin kita ya sebagai orang tua tuh suka pakai emosi dulu ngasih taunya, yang dikedepankan emosinya. Sementara kan kalau jadi guru, Mbak Fitri kan ngajar ya, kalau ngasih tahu muridnya kan lebih ini ya, lebih punya kesabaran yang lebih ya dibandingkan dengan ngasih tahu anaknya. Jadi bagaimana emosi lain campur gitu ya Bun ya? Iya. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi anak pun kita kayak menghadapi murid kita. Emosinya diturunin gitu ya, dinolin. Dan ini susah karena kita punya keterikatan emosi yang lebih. Kita punya harapan yang lebih sama anak kita dan itu yang jadi beban buat anak-anak kita. Nah, jadi ayolah ketika kita mau komunikasi sama mereka, ketika kita mau ini sama mereka, kita seolah-olah berada di posisi mereka. Ya, pelan-pelan insya Allah. Nah, emang susah banget. Pengennya marah aja, apalagi habis ketemu murid ya. Biasanya penyakit guru tuh habis ketemu muridnya ngeselin, nggak bisa melampiaskan, datang ke rumah, anaknya lah yang dijadiin pelampiasan. Ini jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan bunda-bunda yang ada di sini nggak seperti itu, karena kita setiap pekan selalu diingatkan ya. Dengan adanya forum ini kan saling mengingatkan, saling memotivasi untuk terus bisa lebih baik dan lebih baik. Amin. Masya Allah. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Ini jam 11:01 Bunda kebetulan, tapi masih ada 2 pertanyaan nih. Gimana Bunda Marwah, apakah masih bisa waktunya? Atau ada agenda lain? Saya insya Allah masih bisa. Insya Allah. Yang lain gimana? Insya Allah saya masih. Oh, ada 1 pertanyaan terakhir masuk 3. Oke, 2. Dan kebetulan alhamdulillah 2 pertanyaan ini berhubungan ya Bunda mengenai gadget. Baik, Bunda Rianti, alhamdulillah masih hadir. Assalamualaikum Bunda Rianti.
Waalaikumsalam Mbak Fitri. Masya Allah. Dan Bunda Aliza ya. Assalamualaikum Bunda Aliza. Oke, sambil menanti Bunda Aliza, alhamdulillah ini pertanyaan kebetulan serupa nih Bunda mengenai gadget. Baik, saya bacakan dulu ya Bunda Marwah. Ya. Dari Bunda Rianti dari Bekasi. Assalamualaikum Bu Marwah. Bagaimana mengatasi anak-anak yang masih up and down atau moody ya, mengatasi anak yang belajar di rumah secara online menggunakan gadget, handphone atau laptop. Di satu sisi si anak positif belajar secara mandiri. Di sisi lain karena pegang handphone atau laptop ada yang ingin bermain games. Dan ketika mereka bermain keluar sendirian, maksudnya keluar rumah sendirian, kakak adik sepedahan, mereka tuh sangat senang, happy sekali. Walaupun menggunakan masker, tapi saya masih agak khawatir. Maksudnya agak khawatir anak-anaknya keluar ya Bunda ya. Anak Bunda ini tiga orang laki-laki semua, usia 11 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun. Jadi ketika karena belajarnya di rumah menggunakan gadget, jadi ada dorongan ingin main games itu pun besar gitu ya Bunda ya. Bagaimana menyikapinya, dan kemudian ini berikutnya dari pertanyaan dari Bunda Alizar. Assalamualaikum Bu Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya SD kelas 1 dan kerjaannya setelah PJJ adalah nonton terus-terusan. Kalau di stop atau dilarang suka marah-marah, kalau tidak ya nangis. Kelas 1 SD nih Bun. Padahal saya sudah memberikan penjelasan bahwa kalau kebanyakan nonton nanti lama-lama matanya jadi sakit dan berdarah. Tapi anaknya tidak percaya. Kemudian adiknya juga nih Bun, kalau abangnya PJJ, adiknya tuh minta nonton terus minta nonton terus karena bundanya mendampingi abangnya yang belajar nih ya. Karena saya mendampingi adiknya, mendampingi abangnya. Jadi mendampingi dua orang anak ini ya. Jadi adiknya, abangnya belajar pegang gawai, adiknya juga pengen nonton terus gitu kan. Karena ibunya kan dampingin abangnya gitu ya. Jadi saya bolehkan nonton, tapi lama-lama saya jadi khawatir gitu karena nonton terus gitu ya Bun. Jadi ini masalah gawai ya Bun, dengan perangkat gadget ini yang alhamdulillah sebenarnya kita bisa manfaatkan selama pandemi ini untuk mencari ilmu, tapi satu sisi dengan anak-anak yang masih belum matang gitu ya Bun ya, bagaimana penggunaan gadget ini. Di satu sisi tadi ada yang jadi pengen main games gitu kan, yang satu sisi yang lain juga jadi anak yang kecil juga pengen nonton gitu kan. Bagaimana Bunda Marwah? Mohon bantuannya dijawab. Terima kasih. Mungkin nanti diusulkan juga ya ada yang khusus sesi untuk masalah gadget kali ya, penggunaan gadget yang aman buat anak-anak khusus gitu ya mungkin. Kalau ini saya jawab umum aja bahwa kita memang harus bijak mensikapi gadget ini karena dia bisa jadi pembawa kebaikan, bisa juga malah jadi bumerang buat kita. Di rumah saya ini kebetulan suka ngumpul anak-anak dan kita bebasin wifi ya, kita bebasin. Jadi siapapun yang ke rumah biasanya pada bawa dan mereka nonton. Suatu hari kita udah prihatin banget nih sama masalahnya karena ada satu anak ya kelas 1 SD jam 6:30 udah datang mau cari wifi. Sampai susah diajak main. Bundanya tuh udah pesan. Kita riset dan di password, di rumah dipakein password, akhirnya setelah 1 pekan dia datang terus. Dia selalu nanyain, "Ibu," kan anak-anak sekitar saya semuanya panggilnya ibu, "kok sekarang abang nggak bisa ya pakai wifi di rumah ibu?" Tadi gitu. "Iya bang, lagi rusak, belum dibetulin. Karena ini sih udah kita kerjain tugas dulu, baru nanti abang boleh. Kalau 1 pekan ini abang laporan dari bu gurunya bagus, ngerjain tugas terus, nanti ibu betulin wifi-nya. Kalau nggak dibetulin. Dia taunya wifi-nya rusak." Nah, saya kerja sama dengan lingkungan, saya kasih tahu sama bundanya abang tadi, "Ini loh, saya bukan matiin ini ya, karena saya kasihan anaknya
tadi udah terlalu bergantung. Yang main, habis ngerjain tugas main game aja. Akhirnya kita inisiatif, anak-anak lagi suka sepedahan. Kalau di tempat, di rumah saya bisa sepedahan. Jadi jam berapa kita aturin main sepedahan, nanti boleh. Lama-lama sekarang mereka yang atur sendiri. Ya, udah nggak lagi yang benar-benar pakai jajannya sesuai dengan keinginannya. Karena saya selalu negur, udah dari jam berapa? Dia nanti ngomong sama mbaknya. Atau kalau ketika saya keluar, saya teriakin pakai CCTV, udah kelamaan ya, udah kelamaan, udah gitu. Jadi mereka tahu nanti bubaran, langsung main. Jadi Bunda juga bisa melakukan hal itu tadi ya. Jam berapa dia ngerjain tugas? Kalau sesekali dia main game, boleh untuk mengusir bosennya tadi, untuk mengusir stresnya dia. Tapi hanya sesekali dan itu pakai perjanjian ya. Hanya kali ini karena begini. Nggak begini ya, nanti kalau mau ini lagi, kalau sudah bagaimana. Bunda yang paling tahu kondisi sama anak-anaknya. Nah, jadi inilah bangun komunikasi tadi, ajak dia untuk melakukan itu. Bagaimana dia minta nonton terus? Karena mungkin kita tidak memberikan alternatif pilihan kegiatan, ya, sehingga ya dia taunya nonton itu menyenangkan. Atau kita hanya membebaskan mereka untuk melakukan hal sendiri, tidak terlibat. Kan kadang-kadang kita juga pengennya anteng ya, tenang mengerjakan sesuatu. Kita kasih mereka, ya udah kamu nonton YouTube aja gitu, karena kita nggak mau diganggu sama mereka. Coba kita mau diganggu, kita mau diganggu, ya kasih kegiatan tambahan buat mereka. Entah menggunting, entah apa yang kira-kira menarik perhatian dia, mengalihkan dari menonton tadi. Jadi harus ada kegiatan pilihan. Kalau kita hanya melarang, tidak ada kegiatan pilihan, nggak akan mau. Mereka nggak akan mau. Jadi harus ada kegiatan yang kita memang siapkan. Itu ya Bun ya. Jadi kalau mereka nggak mau nonton aja, coba Bunda, apa kegiatan? Ajaklah bikin donat di dapur. Nah, ini kan bisa menarik kalau anak kita. Wah, anak laki-laki juga senang sih goreng-goreng, meskipun ya pasti berantakan, pasti aneh gitu. Tapi ini akan sedikit mengurangi hal yang tadi. Itu ya Bun ya. Bunda Rianti tadi ya. Ya, Bunda Rianti bagaimana? Bagaimana Bun? Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Marwa atas jawabannya. Ya, jadi sudah pernah belum Bun dikasih alternatif pilihan kegiatan? Kebetulan sih anak-anak selama online schooling ini lebih banyak praktek ya. Praktek itu anak-anak lebih ke teknis, kayak melakukan sesuatu, ada foto-foto di luar, sepedahan, melakukan kegiatan apa-apa. Jadi sih mereka bisa dialihkan. Tapi anak-anak kan usia-usia segitu lagi bosen-bosennya. Jadi mereka kadang suka nonton, main games gitu. Tetap saya kasih, tapi mungkin saya batasi aja biar dia nggak stres juga kan ngadepin anak online school di rumah gitu kan. Bingung dia mau ngapain gitu, di rumah juga nggak boleh kemana-mana gitu. Kalaupun mau dia keluar atau dia melakukan sesuatu tetap dalam batas waktu yang sudah saya kasih gitu. Iya. Kita bisa mengikuti aturan disiplin. Yang penting kita konsisten ya, kita konsisten dengan perlakuan kita. Insya Allah sih akan baik-baik aja gitu. Jadi yang sudah Bunda Rianti lakukan itu kan udah luar biasa gitu. Kita tadi jenuh, boleh melakukan hal yang beda dari biasanya, boleh. Kita kasih tahu alasannya, kenapa kita melakukan hal yang beda. Karena misalnya kita butuh penyegaran. Apa sih penyegaran itu kan mereka nggak tahu misalnya. Ini refresh lagi nih, biar nggak bosen gitu. Atau sesekali boleh. Refreshing ya. Iya, saya pernah tuh ngajak ya. Anak-anak, kan kita takut sebenarnya kayak ke mall kemana. Ya udah kita pergi naik mobil tapi di mobil aja nggak keluar. Mau beli makan duduk di dalam, kita nggak keluar makan di dalam. Kan kadang mereka bosan ya beli pakai GoFood ya dianterin, nggak asik makanya di sini gitu. Coba cari tempat yang sepi gitu, gelap.
ke situ, ngapain? Buat mengusir tadi, biar kita merefresh lagi. Karena memang kan udah jenuh banget ya, udah luar biasa nih, 6 bulan gitu ya, 6 bulan nggak keluar, 6 bulan kayak gini. Tapi tadi cari, kalaupun harus berlibur, cari berlibur yang aman. Cari tempat yang kira-kira nggak terlalu banyak interaksi sama orang lain. Cari mungkin entah di sawah yang murah meriah lah, yang murah meriah nggak terlalu membebani kita. Dan kita juga bisa merasakan ada suasana yang beda, ada suasana yang apa ya, mungkin kita udah rindu banget sama 6 bulan ini. Tapi cari waktu dan tempat yang tidak terlalu ramai tadi. Itu ya Bunda ya. Ada lagi Mbak Fitri?